Tema kita hari ini berpulih dalam pengampunan. Saudara, kalau ada pertanyaan, mudah mana mengakui salah atau dosa? Mudah mana mengakui salah atau dosa? Saya takutnya, Pak, salah sama dosa bedanya apa, Pak? Ya? Salah itu ya salah lah, kita ngomong ringan-ringan. Kalau dosa itu kaitannya dengan Tuhan. Misalnya saya bertanya, kalau orang tidak pergi ke gereja, kira-kira salah atau berdosa? Hari ini PA pagi dibuka, silahkan ngomong. Kalau kita tidak pergi ke gereja, bersalah atau berdosa? Ya toh, rame toh. Ada yang ngomong salah, ada yang ngomong dosa. Kalau kita tidak pergi ke gereja, bersalah pasti, tapi lebih kepada berdosa. Kenapa kok berdosa? Karena kaitannya dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan Tuhan, jelas itu dosa. Berzinah, salah atau dosa? Ya pasti salah sama istrinya, tapi juga berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau mengakui yang salah atau dosa lebih gampang. Menarik toh saudara. Mengakui yang mudah yang mana? Mengakui salah atau dosa? Mengakui di hadapan Tuhan lebih mudah atau mengakui di hadapan manusia lebih mudah? Ya, isu-isu disuruh mikir, Pak. Mengakui di hadapan Tuhan, kalau kita punya konsep bahwa Tuhan pokoknya menerima kita, gampang. Ya toh? Tapi kalau mengakui di hadapan Tuhan dengan kesadaran betul-betul bahwa kita bertobat, itu jauh lebih sulit daripada mengakui salah di hadapan manusia. Tapi dalam praktek hidup ini, saudara, kita sama suami istri mengakui salah gampang apa sulit? Sulit-sulit gampang atau gampang-gampang sulit? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, ini banyak pertanyaan, saudara. Khotbah saya cuma pertanyaan, saudara. Ya. Kalau saudara ditanya mudah mana, minta maaf atau memaafkan? Minta maaf lebih mudah atau memaafkan atau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Minta maaf. Ya, setuju? Tapi pertanyaannya, lagi pertanyaan, saudara. Kita mau enggak ngakui kesalahan kita? Ya, direnungkan terus, saudara ya. Habis ini saudara belajar merenungkan. Yang ketiga, ini pertanyaan dijawab sama pasangannya. Kapan terakhir kita mengakui salah kita kepada pasangan kita, suami kita, istri kita? Ya minta maaf kalau suami atau istri saudara sudah tidak ada ya, jangan ngomong, wah sudah lama Pak kalian tidak ada ya. Saya tahu kalau itu. Kalau yang masih hidup, saudara, kapan terakhir kita itu mengakui salah kita kepada pasangan hidup kita?
Belai kowe saudara ya. Lupa itu karena sering mengampuni atau enggak? Enggak sering atau kadang-kadang. Apalagi yang ini, saudara. Pertanyaannya. Terakhir, habis itu kita tutup, saudara. Kapan terakhir kita mengakui salah kita pada anak kita? Ora pernah Pak, ndak pernah Pak mengakui salah opo Pak aku Pak. Aku selalu betul. Anak dan istri yang salah, suami dan anak-anak yang salah. Aku betul. Kalau ndak tahu ya berarti kalau di TikTok atau di video-video yang pendek itu angel tenang, sulit gitu ya saudara. Saudara, pertanyaan ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita atau memulihkan kita di dalam pengampunan. Ada dua orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan orang pemungut cukai. Sama-sama orang-orang Yahudi, saudara ya. Orang Farisi ini adalah orang yang saudara kenal dengan betul bahwa dia adalah orang yang rohani. Dia berdiri dan berdoa di hadapan Tuhan. Tentunya kalau di sini dia berdiri dekat-dekat dengan bait Allah. Lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku tidak sama seperti orang lain. Mensyukuri untuk dirinya yang baik boleh enggak saudara? Boleh. Lah kalau saudara enggak mensyukuri diri saudara yang baik, malah saudara bangga dengan dosa saudara, kan lebih repot saudara. Aku penjahat Tuhan, banyak orang yang telah aku bunuh, kan repot saudara. Orang Farisi ini menurut saya baiknya luar biasa. Dia mengerti jati dirinya sebagai orang yang baik. Lalu dia tambahkan di dalam doa itu, bukan perampok. Ya enggak mungkin saudara, orang Farisi jadi perampok kan enggak mungkin. Ya pasti bukan perampok, orang yang baik. Bukan orang lalim, bukan orang jahat. Bukan punya pikiran-pikiran yang jahat, kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Dan dia bukan orang yang berzinah. Bukan orang yang berzinah, bukan orang yang memikirkan bagaimana kesempatan-kesempatan berzinah itu dia dapatkan. Enggak. Orang yang fokus kepada Tuhan. Jadi tambah lagi, bukan pemungut cukai. Dia mengakui bahwa dia bukan seperti orang yang ada di belakangnya itu, pemungut cukai. Saudara, tanpa kita sadari, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berapa banyak kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Berapa kali kita menganggap bahwa orang lain itu tidak layak, saya lebih baik. Apalagi kalau Anda sudah masuk jadi aktivis, lalu saudara sudah masuk lagi jadi pemimpin, jadi penatua. Makanya di GKI sulit untuk mendapatkan penatua. Karena menganggap dirinya lebih baik, kecuali GKI Merisi Indah. Dan bukan hanya itu, tetapi dia juga secara rohani memang terbukti 2 kali seminggu berpuasa. Kalau kita puasa
Doa. Puasa doa tahu saudara? Ya enggak berdoa, puasa doa kok. Puasa makan, puasa doa, ya kita enggak berdoa. Puasa doa kita lakukan setiap hari. Dan ditambah lagi ketaatannya dia kepada Tuhan 1/10 dari penghasilannya. Secara relasi dengan manusia, dia bukan orang yang jahat, dan di hadapan Tuhan dia bisa memberikan persembahan perpuluhannya dengan baik dan tepat, dan bahkan dia terus melakukan puasa di dalam kehidupannya dia, supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau lihat kriteria ini, saudara, bukankah kita katakan orang Farisi ini adalah orang yang baik? Iya. Baik secara lahiriah pasti. Tetapi yang menjadi persoalan yang utama adalah ketika nanti Tuhan mengungkapkannya. Ya. Nah, kita lihat orang pemungut cukai ini. Dia berdiri jauh-jauh, bukan dekat seperti orang Farisi, dia berdiri jauh-jauh dan dia tidak berani menengadah ke langit, dia tidak berani menghadapkan wajahnya ke langit. Jadi yang dia lakukan justru dia memukul dirinya sendiri. Dia sadar betul apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua? Lalu dia berkata sebagai orang yang berdosa. Dia sadar betul bahwa keadaannya kalau di hadapan Tuhan dia sebagai orang yang berdosa. Mungkin kita ngomong bahwa secara lahiriah pemungut cukai ini adalah orang yang berhasil hidupnya, yang sukses hidupnya, yang mendapatkan uang atau berkat secara jasmani berlimpah-limpah. Tetapi dia mengetahui bahwa di hadapan Tuhan adalah sebagai orang yang berdosa. Dia sadar betul bahwa dia sekarang sedang berhadapan dengan siapa. Dan yang menarik, saudara, apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyimpulkan apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Disimpulkan bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang yang dibenarkan oleh Allah itu berarti apa yang dia lakukan, pengakuannya, dan segala macam yang dia kerjakan semuanya itu diakui oleh Allah. Dia sadar betul kalau dia berdosa, ya Allah mengampuni dia. Dan Yesus berkata, sedangkan orang lain itu tidak. Itu berarti ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang Farisi itu tidak. Lalu Yesus berkata, mengingatkan kepada kita, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Persoalan dari orang Farisi adalah ketika dia di hadapan Tuhan menganggap dirinya lebih baik daripada semua orang, ini menjadi persoalan. Yaitu apa, saudara? Membenarkan dirinya sendiri. Yang selalu menganggap bahwa dia adalah orang yang paling benar dan paling baik. Persoalan ini akan muncul terus, saudara, ketika kita berkeluarga dan kita menganggap diri kita yang baik, diri kita yang benar. Akhirnya yang jadi korban siapa? Orang yang mendampingi kita. Akhirnya yang jadi korban siapa? Adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang menjadi korban siapa? Orang-orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita selalu menganggap diri kita yang paling baik dan yang paling benar.
Oleh sebab itu, saudara, hal yang menarik adalah mengapa pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Saudara, yang pertama adalah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Yang saya katakan, ketika kita jujur dengan Tuhan dan kita punya konsep bahwa Tuhan itu betul-betul ngerti apa yang kita lakukan, maka mengakui dosa di hadapan Tuhan ini adalah bagian yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita sadar betul bahwa di hadapan Tuhan kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini gampang sekali berbuat dosa. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan dengan mudah menjadi orang yang juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Dan ketika kita bisa melakukan itu, maka kita bisa memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku sebagai orang yang berdosa. Saudara, pengakuan itu mau mengingatkan kepada mereka dan kepada kita bahwa pemungut cukai itu sadar betul apa yang dia lakukan dan dia kerjakan adalah salah dan berdosa, dan dia ingin bertobat di hadapan Allah. Saudara, dalam rangka konteks bulan keluarga ini, mari kita selalu bercermin dalam keluarga kita masing-masing. Pertanyaan awal saya yang tadi saya lontarkan itu mengingatkan kepada kita. Mengakui dosa atau mengakui dan juga mengakui kesalahan kita terhadap pasangan hidup kita, terhadap anggota keluarga kita, itu sangat penting sekali, saudara. Kenapa? Supaya jangan sampai menjadi akar pahit bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, karena mereka melihat bahwa kita itu angkuh, kita ini sombong, dan kita tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah salah. Berapa banyak dari kita pasangan-pasangan yang selalu menganggap bahwa dirinya benar, tapi pasangannya salah. Tapi pernahkah kita bersama-sama mengakui kesalahan kita, lalu kita minta maaf, dan pasangan kita mendoakan kita supaya kita menjadi pasangan yang lebih baik lagi. Saudara, maafkan kalau saya ngomong begini, saudara. Seringkali orang ngaku salahnya pada waktu apa, saudara? Saudara jadi tegang, saudara. Orang mengaku salahnya pada waktu apa biasanya, saudara? Satu, ketahuan, ya. Dua, pada waktu kita bisa tangis-tangisan. Maafkan saya ngomong, pada waktu mau, ada yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Pada waktu orang mau meninggal, baik yang dia mau meninggal atau orang yang mau ditinggalkan, ngakui kesalahannya. Sorry ya, ampuni ya, selama ini saya kasar sama kamu, enggak nganggep kamu orang, tapi enggak diteruskan. Ampuni saya bertahun-tahun, puluhan tahun tidak mengasihi kamu, dan ternyata kasihmu terbukti ketika aku masuk di rumah sakit, kamu menolong aku sampai aku mati. Saudara, itu menurut saya ya pengakuan terakhir, tapi sebetulnya terlambat, saudara. Sampai yang ditinggal ngomong begini, kebaikan suamiku atau istriku terlihat pada waktu dia mau mati, karena dia mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Kan ya, menurut saya mubazir, saudara.
Oleh sebab itu, saudara, ketika kita berpikir bagaimana kita bisa berpulih dalam pengampunan, maka ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, selagi kita ada, selagi ada orang-orang yang mengasihi kita dan bersama-sama dengan kita, saat ini adalah kesempatan emas bagi kita merangkul mereka. Mungkin ada anak-anak kita yang sudah jauh daripada kita, mungkin perkataan kita yang kasar membuat mereka jauh daripada kita. Saat ini adalah saat kesempatan yang paling baik untuk merangkul mereka, untuk mengakui kesalahan kita, untuk mengakui dosa-dosa kita, untuk mengakui apa yang kita lakukan itu salah, dan minta maaf sebelum kita mengembuskan nafas terakhir. Saudara, karena Tuhan itu mau mengampuni kita, bukan ketika saudara dan saya mau mati, bukan mau meninggal, enggak. Tuhan mau mengampuni kita justru ketika kita di dalam keadaan dan kondisi yang baik, yang segar, yang energik, yang terus-menerus bisa melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan terus mengampuni kita, sehingga kita semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa peranan orang-orang yang ada di sekitar kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, itu juga membentuk pribadi kita. Maka saudara, kesempatan kita berbalas saling mengasihi justru ketika kita ada. Dulu saya itu pernah ngajar, saudara ya. Mas Yo begini pernah ngajar, saudara saya. Saya pernah ngajar, cuman ngajar saya mungkin rekod yang paling pendek 9 bulan. Waktu saya masih belum menikah. Ada seorang anak remaja yang nakalnya setengah mati. Saking nakalnya, saudara ya, bapaknya itu sampai sakit. Karena mengingatkan anaknya, terus-menerus anaknya keluar, pergi pulang malam lagi, sekolah ndak niat, sampai bapaknya mati. Dan saya hadir pada waktu pemakaman. Dan saya melihat anak itu ngomong sama bapaknya, "Papa, ampuni aku papa, aku nakal papa. Aku enggak mau mendengarkan nasihatmu papa, ampuni, ampuni." Muter-muter petinya, saudara. Untung dia enggak 7 kali. Petinya buka itu kan kaget kabeh, saudara. Dan ketika saya mengajar guru agama, saya katakan kepada mereka, termasuk ada orang itu, kasihilah orang tuamu, cintailah orang tuamu selagi ada, selagi hidup. Bukan pada waktu orang tua kita mati. Karena tidak pernah perbuatan baik kita dapat melekat kepada orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Jadi ketika kamu punya orang tua, bisa mengasihi orang tua kamu, saat itu adalah saat yang indah untuk kamu mengasihi orang tuamu. Demikian juga kita sebagai orang tua, saat yang paling indah adalah saat di mana saudara dan saya bisa bertemu dengan anak-anak kita. Puji Tuhan kalau kita punya cucu, kita bisa berjumpa dengan mereka, kita bisa saling mengasihi. Dan saat itu adalah saat yang paling indah, karena orang-orang yang ada di sekitar kita belajar bagaimana pengampunan itu kita berikan. Bagaimana kita ini bukan menjadi orang yang dendam. Saudara, kalau ada orang yang dendam, biasanya kalau dendam itu dibawa sampai apa, saudara? Sampai mati. Siapa yang mati? Saya ketemu dengan seorang ibu yang dia wangkel sama suaminya, yang pasti bukan anggota GKI, saudara ya. Supaya Anda tidak nebak-nebak. Saya ini mangkel Pak sama suami saya. Kenapa? Suami saya itu selingkuh. Terus? Iya. Sampai dia sudah baik sama saya, tapi saya tetap tidak mau sama dia. Terus? Sampai dia mati. Terus?
Dan sampai hari ini saya tidak mengampuni suami saya. Luar biasa enggak, saudara? Orang benci sampai mati pun juga sudah tidak diampuni lagi, saudara. Kan mati itu kan sudah notok, toh, saudara ya. Tetap tidak diampuni kok, saudara. Ada begitu banyak anak-anak yang kecewa sama orang tuanya karena dia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Dan ketika dia besar, dia tahu orang tuanya yang meninggalkan itu. Dan ketika orang tuanya mati, dikabari mati. Dia ngomong, saya tidak akan pernah melihat papa lagi. Biarkan dia mati. Kenapa kamu tidak mau datang? Enggak. Sakit saya sudah terlalu lama. Kenapa, saudara? Karena terus tidak mau belajar bagaimana kita itu mengampuni orang lain. Yang rugi siapa, saudara, kalau kita tidak mengampuni? Ya kita sendiri. Maka saudara, ketika kita memikirkan bagaimana kita itu bisa pulih dalam pengampunan, maka belajarlah kita mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita, dan jangan kita menganggap diri kita itu yang paling tinggi. Yeremia mengingatkan kepada kita bahwa bangsa Israel telah menyimpang daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka, mereka menangis seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan juga menyertai mereka kembali. Saudara, mari kita berpikir kalau Tuhan memberikan kesempatan kita itu pulih dalam pengampunan. Kita belajar jangan menjadi orang yang mengeraskan hati kita. Kita belajar sentuhan kasih dari orang-orang yang memperhatikan kita. Kita belajar membuka hati kita. Betul, saudara, tidak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak mudah mengampuni orang yang merugikan kita. Tidak mudah mengampuni orang-orang yang telah mengkhianati kita. Tidak mudah, betul. Tetapi proses itu harus saudara jalani. Proses mengampuni orang lain. Karena kita toh juga diampuni oleh Tuhan. Kita bukan orang yang suci semuanya. Kita jadi orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan ampuni, dan ketika Tuhan mengampuni, Tuhan ingin kita juga mengampuni orang lain. Supaya hidup kita itu tidak menjadi beban sendiri. Benci sama orang lain, benci sama pasangannya, benci sama anaknya, benci sama tetangganya, sampai semua orang dibenci. Mari kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu begitu besar, dapat memulihkan kita untuk hidup di dalam pengampunan. Amin. Saat teduh.